Kemudian kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan larangan menyambung rambut, ya, mencabut rambut wajah, minta dicabutkan rambut wajahnya, merenggangkan gigi, dan mentato badan. Terjemah maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syaikhulawi yang menukil beberapa dalil berkaitan dengan larangan masalah ini, ya. Tentu perbuatan apa menyambung rambut, ya, mencabut rambut wajah atau minta dicabutkan, merenggangkan gigi dan mentato badan ini adalah menunjukkan ketidakridoannya dan ketidakpuasannya, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas diri. Ini adalah bentuk ketidakridoan karena di sini ada unsur merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kemukakan beberapa dalil yang disebutkan oleh Syaikhulawi. Para jemaah sekalian, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-washimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah melaknat para wanita yang mentato, ya, yang mencabut rambut wajahnya, yang minta dicabutkan rambut wajahnya, dan merenggangkan gigi agar tampak cantik. Mereka semua adalah para wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi dalam hadis ini secara tegas yang menegaskan kepada kita bahwasanya mentato, ya. Nanti akan kita jelaskan wasyam itu seperti apa. Kemudian mencabut rambut wajah, ya, yang mencabut alis, yang merapikan alis, gitu, ya, yang merenggangkan gigi, ya, agar terlihat cantik, padahal Allah sudah sempurnakan giginya, ya. Kemudian mereka adalah wanita yang merubah ciptaan Allah SWT. Apa ancamannya? Ancamannya adalah laknat. Tentu ini ancaman yang luar biasa sekali. Tentu setiap perbuatan yang diancam dengan perbuatan laknat ini menunjukkan akan bahwa itu adalah perbuatan dosa besar begitu. Nabi SAW juga bersabda, ya, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, minta disambung rambutnya, mentato, dan minta ditato. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kemudian hadis dari Asma binti Abu Bakar. Beliau mengatakan, seorang wanita pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang anak perempuan yang akan menjadi pengantin. Tapi ia terkena penyakit campak sehingga rambutnya menjadi rontok begitu. Bolehkah saya menyambungnya? Lalu kata Nabi SAW apa? La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Tentu dalam hadis ini, ya, sangat tegas, ya, ada keperluan sebetulnya, ya, seorang wanita menemui Nabi SAW, ya, dia meminta izin agar anak perempuannya itu disambung rambutnya karena rambutnya gugur karena disebabkan oleh penyakit tertentu. Lalu Nabi SAW tetap tidak mengizinkan karena Allah melaknat wanita yang menyambung dan minta disambung rambut. Ini dalam kondisi wanita itu tidak sehat. Lalu bagaimana dengan wanita di zaman sekarang, di mana mereka rambutnya sudah bagus, ya, kemudian mereka sambung rambutnya agar terlihat lebih cantik. Udah itu mereka nggak pakai jilbab lagi. Jadi mereka dapat dua keburukan sekaligus. Plus yang misalnya di salon itu kan banyak ya juga yang laki-laki, ya, yang
menyambung rambut, maksudnya pegawainya laki-laki gitu yang jadi mereka dapat tiga keburukan sekaligus ya, tiga keburukan sekaligus. Yang pertama, ketika dia menyambung rambut ya, dia dilaknat tentunya, dan yang menyambungnya juga ya, dia bersentuhan dengan yang bukan haram. Kemudian dia tidak menggunakan jilbab ya, kemudian dia mengumbar ya, mengumbar apa namanya, sesuatu yang tidak boleh diumbar. Nah, tentu dalam hal ini dia tidak memiliki keperluan. Disebutkan oleh Syekh Talawi di sini, beliau menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori perbuatan terlarang adalah apa yang dilakukan banyak wanita, menyambung rambut mereka dengan tali yang dipintal, ya, sehingga tampak panjang. Demikian pula yang populer di zaman kita sekarang dengan sebutan wig atau rambut palsu. Semua ini haram hukumnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tashimna wa la tastaushimna. Ya. Kata Nabi, jangan kalian para wanita menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, An-Nasa'i, begitu. Ya, itu adalah sejumlah dalil yang dikemukakan oleh Syekh Talawi berkaitan dengan masalah ini. Jemaah sekalian, kita akan merinci ya beberapa poin ya di dalam masalah ini berkaitan dengan menyambung rambut, ya, mencabut rambut wajah dan minta disebutkan rambut wajahnya, merenggangkan gigi, kemudian tato. Ya, kita akan rinci satu persatu insya Allah. Yang pertama jemaah sekalian adalah berkaitan dengan masalah menyambung rambut. Para jemaah sekalian, ya, jika kita lebih jauh lagi ya berkaitan dengan masalah menyambung rambut, jika kita perhatikan pendapat para ulama, ya, sebetulnya ya terdapat perbedaan hukum yang menurut para ulama berkaitan dengan hukum sambung rambut ini. Ya, beda hukumnya antara yang menyambung rambut yang menikah atau yang belum menikah misalnya. Ya, apakah dari sisi bahannya, apakah dia dari bahan rambut asli atau rambut buatan misalnya. Ya. Ada perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Namun mayoritas ulama, ya, jumhur ulama, ya, mengatakan bahwasanya menyambung rambut itu haram. Ya. Terlepas apakah dia menikah atau belum menikah, atau bahan rambut palsu itu, ya, apakah dia memang dari rambut asli atau dari bahan sintetis begitu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya. Hadis di atas adalah dalil yang mayoritas ulama untuk melarang menyambung rambut dengan sesuatu apapun, baik berupa rambut ataupun bukan rambut, maksudnya dengan rambut asli, ya, rambutnya disambung dengan rambut manusia asli, atau memang dari bahan sintetis. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan secara tegas, ya, zajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antasilal mar'atu bi ra'siha syai'a. Nabi SAW itu melarang seorang perempuan, ya, untuk menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun, artinya dari bahan apapun, ya. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah. Nah, jadi Nabi SAW di sini ya secara tegas melarang apapun bahan yang digunakan, ya, apapun bahan yang digunakan. Tentu ketika seorang wanita menyambung rambut, ya, dan ancamannya adalah anak laknat, maka ancaman laknat atas sebuah perbuatan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang haram tentunya, ya. Dan di antara alasan diharamkannya juga seseorang menggunakan rambut palsu, ada di sana terdapat unsur penipuan, ya. Karena di sana terdapat perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan memanfaatkan rambut manusia karena berkaitan dengan kehormatan manusia.
Ya, dan pada asalnya semua bagian dari tubuh manusia itu ada baiknya untuk dipendam, ada baiknya untuk dipendam begitu. Maksudnya dikubur ya, dikubur. Ya. Dari Humaid bin Abdurrahman, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan saat musim haji di atas mimbar, lalu mengambil sepotong rambut yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya, lantas mengatakan, wahai penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang benda ini, semisal ini ya, rambut palsu. Dan beliau mengatakan, Inna mahalakat banu Israel hina takhadaha nisa'uhum. Bani Israel binasa hanyalah ketika perempuan mereka memakai ini, ya, yaitu ketika mereka menyambung rambut mereka. Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasannya menyambung rambut itu diharamkan dalam syariat kita. Ya, terlepas dari perbedaan pandangan para ulama dalam masalah ini. Karena kita akan melihat perbedaan hukum yang dikemukakan oleh para ulama dari berbagai sisi. Ya. Ada yang membedakan hukumnya menikah, yang belum menikah, diizinkan suami atau tidak diizinkan suaminya. Apakah bahannya dari rambut asli atau sintetis. Ya. Terlepas dari itu semua, ya, pendapat yang paling roji insya Allah adalah pendapat, ya, apapun alasannya, apapun bahan yang digunakan, maka hukumnya adalah haram berdasarkan banyak keumuman dalil yang dikemukakan begitu. Ya. Di antaranya dalil tadi, ya, bahwasanya Nabi SAW melarang perempuan untuk menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun, ya, dengan apa saja, waktu itu tidak diperbolehkan. Plus tadi di awal kita kemukakan bahwasanya ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita yang meminta izin agar anaknya itu dipakaikan rambut palsu, itu disambung rambutnya karena rambut anaknya itu gugur, akan menikah, ya, dan Nabi SAW melarang itu. Entah bagaimana kemudian wanita di zaman ini tujuannya bukan untuk apa namanya menutupi penyakit, tapi tujuannya adalah untuk semakin terlihat cantik, maka akan lebih terlarang, akan lebih terlarang. Itu yang pertama berkaitan dengan menyambung rambut. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan mencabut rambut wajah dan minta dicabutkan rambut wajahnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati." Allah melaknat orang yang mentato dan diminta ditato. Dan Allah pun melaknat orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi baik orang yang dicabut atau yang mencabutkan itu mendapatkan diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini apakah orang yang meminta atau yang diminta, begitu dua-duanya itu mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menerangkan an-nams ini, uh, kata beliau, an-namisah adalah orang yang menghilangkan rambut wajah, sedangkan al-mutanammisah adalah orang yang meminta dicabutkan. Ya. Nah, perbuatan namus ini haram kecuali jika pada wanita terdapat jenggot atau kumis, maka tidak mengapa untuk dihilangkan. Bahkan menurut kami itu disunahkan. Ya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi wanita itu tidak diperkenankan, ya, apa namanya, menghilangkan atau mencukur rambut yang ada di wajahnya. Alis, ya, dalam masalah ini alis atau bulu-bulu halus begitu. Kecuali kata Imam Nawawi misalnya kumis atau jenggot, maka kata beliau menurut kami itu disunahkan, ya. Jadi wanita itu tidak diperkenankan merapikan bulu-bulu di wajahnya, ya, kecuali kata Imam Nawawi yang disunahkan menurut kami itu dia mencukur jenggot, ya, atau kumis, karena kita lihat sebagian wanita itu memang ada tumbuh di wajahnya itu jenggot dan kumis, gitu. Ada, dan
Anda juga pernah melihatnya begitu. Dan itu ini boleh ya dihilangkan. Adapun misalnya merapikan alis itu tidak diperbolehkan, meskipun sedikit. Karena kata Syalbani, ya, hadis-hadis mengenai larangan menghilangkan rambut wajah ini bukan masalah mencukur jumlahnya, bukan masalah kuantitas, bukan masalah mencukur sedikit atau banyaknya. Tapi ini masalah larangan, dilarang. Bukan masalah jumlah sedikit atau banyak. Oleh karena itu, ketika seorang wanita mencukur sedikit saja dari alisnya, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan berbicara tentang jumlah tapi berbicara tentang larangan mutlak. Larangan mutlak dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apapun tujuannya, dia akan menikah misalnya itu banyak sekali ya, mau wisuda itu ya cukur, alisnya rapikan, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan ya. Kecuali kata Imam Nawawi tadi, kumis dan jenggot yang tumbuh pada wanita itu menurut kami disunahkan. Nah, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yaitu berkaitan dengan masalah merenggangkan gigi. Ya, yang dimaksud dengan merenggangkan gigi di sini yaitu orang merenggangkan gigi. Ya, maksudnya giginya itu dikikir ya sampai di antara giginya itu terdapat celah. Dikikir sampai ada celah. Biasanya tujuannya agar terlihat lebih sempurna begitu. Ya. Dan ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merenggangkan gigi ya. Dan kita lihat banyak sekali sekarang ya fasilitas-fasilitas kesehatan yang menawarkan ini. Jika kita perhatikan berkaitan dengan masalah merenggangkan gigi ini ya, dia masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali pengobatan. Kecuali pengobatan. Ya. Karena apabila misalnya ada ya, katakanlah misalnya ada gigi seseorang yang rusak misalnya, otomatis ada ya, bagian yang mesti dicabut, atau misalnya tubuh gigi apa, gigi yang tumbuh di apa nah istilahnya itu ya, yang tumbuh tidak pada tempatnya itu dicabut, itu tidak ada masalah karena tujuannya adalah pengobatan ya. Tujuannya adalah pengobatan, atau misalnya menggunakan kawat gigi misalnya, itu adalah tujuannya pengobatan, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika tampilannya itu sudah sempurna dan selalu merasa kurang, akhirnya dibawa ke dokter, direnggangkan, dikikir begitu ya, agar ada celah di antara gigi itu, maka ini tidak boleh, dan itu masuk dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dilihat di sebagian fatwa ulama itu, kecuali memang tujuannya itu adalah ada apa namanya untuk pengobatan, ya, untuk pengobatan ya, karena adanya ketidaknormalan di giginya begitu, sehingga boleh. Tapi kalau sudah sempurna, sudah normal, maka itu masuk dalam mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau itu masalah tato ya. Kita akan berbicara masalah tato ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? La'ana Nabi sallallahu alaihi ya. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshimah. Bahwasanya Nabi sallallahu itu melaknat pelaku wasyim dan orang yang minta di wasyim. Itu orang yang mentato dan yang minta ditato. Ya. Wasyam di sini, ya, tato di sini dimaksudkan adalah menusukkan jarum ya atau sejenisnya itu ke dalam kulit hingga berdarah. Ya. Sehingga di celah yang berdarah itu kemudian diisi dengan pewarna ya, pewarna tato itu ya, sehingga menimbulkan warna berbeda pada kulit yang pakai apa namanya biasanya kalau kita lihat di klipnya itu pakai apa sih, selat apa yang ditusuk-tusuk seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan tato yang dilarang di sini ya. Ya, jadi mentato dengan cara demikian adalah perkara yang dilarang oleh syariat kita ya, bahkan masuk dalam dosa besar
karena dia diancam dengan laknat begitu. Dan kita tahu ya, laknat ini adalah eh, apa namanya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa wasyim ini mengandung unsur merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentato ya dengan cara apa namanya, ditusuk-tusuk menggunakan, biasanya ada alatnya ya, ditusuk-tusuk ya. Sambil diisi menggunakan tinta dengan bentuk-bentuk tertentu, itu tidak diperbolehkan wasyam. Kalau yang tato seperti ini dikenal dengan istilah tato permanen ya, karena menggunakan alat dan cara khusus untuk menghilangkan tato itu begitu ya. Ada, kalau tidak salah menggunakan setrika atau apa ya. Nah, adapun ya, jika tato yang tidak menggunakan ini ya, tidak ditusuk-tusuk, artinya hanya di permukaan saja dan mudah dihilangkan, seperti henna misalnya bagi perempuan, maka itu diperbolehkan. Henna ya, sejenis henna atau apa namanya, pewarna yang bisa dihilangkan begitu ya. Atau istilahnya, istilah itu tato kontemporer ya, yang tidak permanen seperti henna misalnya, atau stiker ya, ini tidak termasuk wash ya. Ini tidak termasuk tato yang diharamkan, karena dia sifatnya itu bisa dihilangkan begitu ya. Seperti henna itu kan bisa dihilangkan ya. Dan itu sebatas menghias diri yang dibolehkan dalam masalah agama, bukan wasyam ya. Seperti tato yang tidak permanen yang bisa dihilangkan pakai air, misalnya seperti henna gitu. Itu boleh digunakan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, ya, baik dari sisi jenis gambar yang ditampilkan ya. Tidak boleh tentunya gambar makhluk hidup ya. Kalau misalnya motif tanaman, motif bunga, atau misalnya motif gunung, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian tidak menampakkan aurat ya, misalnya dia buat henna misalnya di tempat apa namanya, aurat misalnya, dan dia ubah auratnya agar memperlihatkan dia punya tato misalnya, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian tasyabuh pada orang kafir itu nggak boleh juga. Kemudian eh, apa namanya, hiasan henna itu tidak boleh diperlihatkan. Tato yang tidak permanen itu tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki asing. Jadi dia boleh perlihatkan kepada mahramnya ya, suaminya misalnya ya, adiknya, tapi dia tidak boleh perlihatkan kepada laki asing. Dan ingat, bahan yang digunakan itu pastikan itu berasal dari bahan yang halal dan tidak membahayakan, misalnya dari bahan kimia tertentu yang membahayakan kulit dan lain sebagainya, itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan masalah tato ya. Tato atau wasyam yang diharamkan di sini adalah tato yang menggunakan tusuk-tusuk, itu yang permanen ya. Yang dan untuk menghilangkannya pun itu menyakitkan. Adapun tato yang tidak permanen seperti henna dan sejenisnya itu tidak termasuk wasyam, dan itu diperbolehkan tentunya. Dan itu diperbolehkan tentunya. Ya tentu tidak mengandung unsur pengharaman. Ya. Henna misalnya, saya ingin gambar apa, misalnya gambar ikan, saya ingin gambar burung, saya itu nggak boleh, masuk dalam larangan menggambar makhluk makhluk bernyawa. Tapi kalau gambar bunga, gambar gunung, ya, gambar pohon, itu nggak ada masalah. Ya, kemudian yang memasang henna itu pastikan bukan laki-laki, perempuan, untuk perempuan begitu, bukan malah laki-laki yang membuat henna di atas tangan perempuan. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kembalikan.